salam pada keluarga beliau dan juga pada sahabat-sahabat beliau. Juga semua yang sudah hadir di sini kita harapkan untuk bisa taat dengan aturan-aturan yang ada di sini. Salah satunya adalah kita menghidupkan videonya. Yang kira-kira enggak cukup kuota untuk hidup video, boleh live duluan juga, kami enggak marah ya. Karena kami udah tua-tua ini hidup video, masa kalian masih muda-muda, masih ganteng-ganteng, cantik, nggak mau nampak. Oke, hari ini insya Allah kita akan menyempurnakan dua buah proposal. Yang pertama yang ditulis oleh Zafira Rizka dengan judul Zafira. Ya Bu. Nah, dengan judul The Effect of Corporate Governance Attributes and Profitability on Sustainability Reporting Exposure, Evidence from Leading Companies Listed at FTSE Russell Sharia Compliant Index in Asia year 2017 until 2019. Yang dibimbing oleh Bu Ratna. Ada yang kedua yang ditulis oleh Salsa Fadila dengan judul pengaruh modal intelektual, sistem pengendalian manajemen, dan budaya organisasi terhadap good university governance, Bu. Yang dibimbing oleh Ibu Mirna. Kedua proposal ini dapat pembimbing yang cukup berkelas ya dalam bidangnya, dan juga nanti akan dibahas oleh Pak Bidi Naru ya, yang tidak kalah juga nih. Oke, insya Allah nanti dengan seminar ini, kedua proposal ini layak nanti untuk terbit di mana Pak Dinaru? Scopus ya? Amin, insya Allah Bu. Persilakan Zafira untuk mempresentasikan proposalnya, nanti ikuti oleh Salsa Fadila. Ini kita udah ngomong hidupkan video, nanti mati lagi video. Orang tuh mungkin otomatis mati videonya Pak Dinaru ya? Saya juga nggak tahu lah kenapa. Oke, silakan Zafira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya apa sudah terlihat ininya Pak, PPT-nya? Sudah, Zafira. Good morning, everyone. My name is Zafira Rizka-Farhan, and today I want to present my thesis proposal entitled "The Effect of Corporate Governance Attributes and Profitability on Sustainability Reporting Disclosure: Evidence from Leading Companies Listed at FTSE Russell Sharia Compliant Index in Asia year 2017 until 2019." Before of that, I want to say thank you very much to all the lecturers that attend this seminar proposal, and to all the participants. My honorable to Mr. Dinaro SEMBA AKCA, my honorable to Dr. Mirna Indriani SEMSI AKCA, Ms. Rolfah M. Daud SEMSI AKCA, and my honorable to Dr. Ratna Mulyani BACC MSACC. Okay, for the first one, we go to the content of this presentation, that consists of introduction, theoretical framework, and the last one is research method. Next, we go to the research background, why I'm interested to do the research or the study related to the sustainability reporting disclosure. In recent times, we know that all the company in the world
are competing as well as possible to achieve the company goals, which is to make a profit. And besides, to reach that goals, the company should do the activities related to environment and also the social activities. Because of, if not doing so, the company if not doing so, the lives of million people will be threatened because of exploitation of natural resource, exploration, and also industrialization emission due to the company's low attention to the environment and society. And this condition lead to the growth of demand of various stakeholders to push the company or to motivate the company to disclose the social responsibility through sustainability reporting. And because of that, sustainability reporting becomes hot, become a trendy and risky issue in the last decades. Next, some countries in Asia have struggled with a palette of social problems such as human rights violations, social exploitation, climate change, and poverty. Throwback to the environmental and social issues caused by multinational companies in Asia, such as Lumpur Lapindo in Indonesia in 2006, and Bukit Merah pollution case in Malaysia, which caused water pollution, loss of economic potential, anger, and community outrage. And in the reporting process of sustainability report, we know that some factors affect the process of the disclosure of sustainability report, including internal factor and also external factor. And in this moment, I would like to re-examine the internal factor that give the contribution to the disclosure of sustainability report, which are consist of corporate governance attributes and also profitability. According to OECD, corporate governance describes the relationship between management of the company, board, shareholder, and other stakeholders. And the profitability is ratio that show the ability of the company to generate profits with the resource thereon. And the third problem is, does the independence affect the disclosure of sustainability reporting? The second one is, does the board size affect the disclosure of sustainability reporting? The third one is, does the audit committee? And the last one is, does the profitability affect the disclosure of sustainability reporting? And the research objectives are in line with the research problem. The significance of this research for the companies, it can be a consideration in making company policy to raise awareness for the stakeholder in order to create company sustainability and publish sustainability reporting disclosure. And then for the government, the result of the study can be used as understanding that sustainability reporting policy is really important to reduce environmental disruption. For academic significances, this research is expected to give new contributions to the development of sustainability reporting field. And this research may serve as reference material for conducting the next research related to the topic. Okay, the second part is theoretical framework. The grand theory that I use in this study is stakeholder theory, which is related to how managers should act for fulfilling the stakeholder interest. A stakeholder consists of many parties such as government, customers, supplier, and society, and also investor. And we know that corporate social responsibility is the information needed by stakeholder. And we publish it to balance the stakeholder interest. The second one is sustainability reporting disclosure, which is used as information media from the company to internal and external stakeholders to support sustainable development and assess whether the management of the company has carried out their responsibility. For measuring the sustainability reporting disclosure in this research, FTSE Aerosol ESG ratings are used as a standard of sustainability reporting disclosure covering environmental, governance, and also social. The reason behind choosing FTSE Aerosol ESG rating is because it is more appropriate to use for the companies listed under FTSE Aerosol Index, and it's adopt more than 40 leading global standards such as GRI and are designed to support standardization on a global scale.
The corporate governance attributes that I take for the study is board independence, which is the member that doesn't have any personal or business relationship with the company, its management, and its stakeholder. A higher percentage, from the prior study, it stated that a higher percentage of board of independence is expected to contribute effectively in monitoring the management. So the management can prepare a good information, a transparent information, because they doesn't have any any relation with the board independence. And then the second one is board size, which are very important source of human and social capital to the companies because they have valuable skill and relationship with the company's external environment. According to previous studies, said that a huge amount of board might ease the company to accomplish the sustainability practices and also sustainability disclosure. The third variable is audit committee meeting. Audit committee is a group who are elected by the company's board of commissioners to assist them in maintaining their independence from the management. And the prior studies suggest that regularly scheduled meeting will help the audit committee in monitoring accounting record in internal control system, and also the audit committee should meet regularly in order to enhance the quality of sustainability reporting disclosure. And the last one is profitability, that is ratio to assess the company's ability to generate profit during a certain period. And the measurement use ROA or return on asset, which is ratio that describes the company's ability to generate profit from each asset used. The hypothesis development for this research is board independence has a positive effect on sustainability reporting disclosure on companies listed under FTSE Aerosol Syariah Company Index in Asia year 2017 until 2019. And this hypothesis 1 is in line with hypothesis 4, which is have the positive effect on sustainability reporting disclosure. The third one is research method, which is use the hypothesis testing and causality study to know the effect of variable X to variable Y. And then unit of analysis is organization, which is the leading company listed under FTSE Aerosol Syariah Company Index in the Asia Pacific. And then time horizon is longitudinal study between 2017 until 2019. The population and sample of the study is leading company listed under FTSE Aerosol Syariah Company Index, and the criteria used by researcher in choosing the sample are leading company listed under FTSE Aerosol Syariah Company Index in Asia Pacific that published an annual report and sustainability report for 3 years respectively from 2017 until 2019. And for variable operationalization or the measurement of the variable can be seen in this table. And the last one is analysis method and hypothesis testing, which use descriptive statistic, classical assumption test, multicollinearity of the correlation, heteroscedastic normality, and hypothesis testing design, which use multiple linear regression, coefficient determination, F statistical, and the last one is T statistical. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan matikan dulu share screen-nya. Oke, kita lanjutkan dengan presentasi yang kedua oleh Salsa Fadila. Silakan Salsa. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Dinaro SEMBA AKCE, Ibu Dr. Retno Mulyani BACC MSACC,
Ibu Rufa M. Daud, MSE, MSI, AKCE, dan Ibu Dr. Mirna Indriani, SE, MSI, AKCE, selaku dosen pembimbing saya, dan tak lupa teman-teman sekalian yang hadir pada ruang virtual kali ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, saya Salsa Fadila akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Modal Intelektual, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Budaya Organisasi terhadap Good University Governance, studi pada perguruan tinggi di Indonesia. Adapun pokok bahasan ini ialah yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, ketiga metode penelitian. Saat ini, tantangan global menjadi fokus utama dari perguruan tinggi, yaitu tentang bagaimana agar perguruan tinggi tetap dapat eksis beroperasi dengan efektif dan juga efisien dalam mencapai visi dan misinya. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia tercatat mencapai 4.504 dengan 24.057 program studi. Ini bersumber dari Kemendikbud 2017. Dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi, tentunya ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk membina dan mengawasi agar tidak terjadi suatu penyelewengan dalam di mana dikenal dengan ini seminar governance. Kemudian timbullah pertanyaan besar, apa itu Good University Governance dan seberapa penting Good University Governance ini diimplementasikan di suatu perguruan tinggi. Secara sederhana, Good University Governance merupakan suatu penerapan Good Corporate Governance dalam perguruan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga keadilan. Sari et al. 2019. Kemudian, Good University Governance ini diyakini mampu menjamin keberlangsungan hidup perguruan tinggi dalam melakukan pengelolaan manajemen yang berkualitas. Dan juga Good University Governance ini diyakini mampu mengurangi munculnya fraud. Hal ini karena Good University Governance akan meningkatkan pengawasan dan juga meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan di perguruan tinggi. Suryandari 2018. Konsep Good University Governance muncul akibat dari berbagai masalah pengelolaan di lingkungan perguruan tinggi. Mulai itu masalah administrasi dan juga masalah-masalah lainnya. Misalnya saja tentang kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, kemudian adanya ijazah palsu, penutupan perguruan tinggi, dan hingga kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch telah menemukan sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Berdasarkan catatan ICW, menurut Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW ini, Siti Juliantari, sektor pendidikan merupakan satu dari 10 sektor yang paling banyak dikorupsi pada tahun 2015 hingga tahun 2019 lalu, dengan kerugian mencapai 41 miliar sekian. Dan juga ini dilatar belakangi oleh beberapa modus, mulai dari pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah, dana penelitian, hingga beasiswa. Praktik suap juga rawan terjadi di perguruan tinggi dalam hal pemilihan dekan dan rektor serta pemberian akreditasi sebuah perguruan tinggi. Institusi pendidikan seharusnya menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai transparansi, kejujuran, keadilan, namun nyatanya ini tidak mencerminkan hal-hal yang tersebut gitu. Dan juga dampak korupsi yang ditimbulkan ini merupakan tidak hanya kerugian negara, juga memperburuk kualitas pendidikan Indonesia. Ini berdasarkan kompas.com. Selanjutnya, dari fenomena-fenomena yang telah saya paparkan sebelumnya tadi, tentunya isu ini menjadi suatu isu yang paling menarik, karena jika kita melihat dari segi aturan,
ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi sudah memuat cukup rinci mengenai apa saja yang harus dilakukan suatu perguruan tinggi dan bagaimana idealnya suatu perguruan tinggi itu. Jika dilihat dari struktur, birokrasi yang dibangun Kemendikbudristek melalui Dirjen Kelembagaan dengan PDPT sebagai informasi soal perguruan tinggi sudah lengkap. Sedangkan dalam prakteknya masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran manajerial yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian adapun rumusan masalah penelitian ini ialah apakah modal intelektual berpengaruh terhadap good university governance? Kemudian apakah sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap good university governance? Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap good university governance? Apakah modal intelektual, sistem pengendalian manajemen, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap good university governance? Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh modal intelektual, sistem pengendalian manajemen, budaya organisasi terhadap good university governance ini baik secara parsial maupun simultan. Adapun kegunaan hasil penelitian, manfaat secara akademis bagi peneliti dan juga literatur, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh modal intelektual, sistem pengendalian manajemen, dan budaya organisasi terhadap good university governance. Kemudian manfaat secara praktis, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan terkait dengan pentingnya pengaruh modal intelektual, sistem pengendalian manajemen, dan budaya organisasi terhadap good university governance. Grand teori yang saya pakai dalam penelitian ini ialah stewardship theory, yang mana stewardship teori ini dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Wolfenson 1999. Terkait dengan konsep good university governance, stewardship theory ini menjelaskan bahwa manajemen perguruan tinggi dipercaya untuk mengelola perguruan tinggi sesuai dengan kepentingan prinsipal, yang mana ini bisa mahasiswa, masyarakat, ataupun pemerintah, agar tercapai tata kelola yang baik atau good university governance. Kemudian pelaksanaan good university governance merupakan tuntutan dari pihak prinsipal karena adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dari perguruan tinggi. Jika didasarkan pada stewardship theory, maka pihak steward atau manajerial perguruan tinggi akan melaksanakan tuntutan dan peraturan yang diberikan oleh prinsipal karena adanya rasa percaya dan kesesuaian visi, misi, dan tujuan di antara keduanya. Berikut adalah penelitian terdahulu. Kemudian kerangka pemikiran saya ialah modal intelektual, sistem pengendalian manajemen, dan juga budaya organisasi berpengaruh terhadap good university governance secara parsial dan juga simultan. Maka lahirlah hipotesis H1, modal intelektual berpengaruh terhadap good university governance, H2, sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap good university governance, H3, budaya organisasi berpengaruh terhadap good university governance, H4, modal intelektual, sistem pengendalian manajemen, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap good university governance. Desain penelitian, tujuan studi ialah menguji hipotesis, tingkat intervensi penelitian ialah minimal, situasi studi tidak diatur, horizon waktu cross-sectional, unit analisis ialah PTN di Indonesia dengan akreditasi A. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 76 PTN dengan akreditasi A. Kemudian sampel dilakukan dengan teknik cluster sampling menggunakan rumus Wolfin sehingga dari 76 PTN didapatkan 64 PTN sebagai sampel. Sumber data primer, teknik pengumpulan data melalui kuesioner, yang mana kuesioner ini nantinya akan diisi oleh responden, yakni
dosen di tiap perguruan tinggi yang pilih sebagai sampel. Berikut adalah operasionalisasi variabel. Kemudian jenis penelitian ini adalah statistik pengujian hipotesis, menggunakan uji T dan uji F. Kemudian metode yang digunakan adalah SAMPLS, yang mana di dalamnya terdapat evaluasi outer model dan juga evaluasi inner model. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan presentasi dari seperti Rizka dengan Salsa Fadila. Oke, Zafira Rizka tadi ya. Oke, untuk selanjutnya kita minta masukan dari pembahas. Zafira, silakan. Okay, thanks for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Sultan Rivaldi as a reviewer of Zafira thesis proposal. Zafira, I've read your proposal and you did a very good job. But I have some suggestions for you, so your proposal could be better. Okay, firstly, on the page 4, paragraph 1, on the last sentence, is written, the reason behind that is there are still insufficient the role of corporate governance attributes in driving the sustainability reporting agenda. It is an ineffective sentence. You can replace it with the reason behind it is still insufficient role of corporate governance. Then secondly, on the page 4 and 5, there is confusion between paragraphs. At the beginning of the paragraph, the author explained about internal factors and mentioned about profitability. Then again, in the next paragraph, the author re-explained about internal factors. Then explain again about profitability. In my opinion, the author should explain the problem of internal factors in the same paragraph and then explain about profitability. So there is no repetition. Okay, thirdly, on the page 1 in the first paragraph, you stated that if not doing so, the lives of millions of people around the world will be threatened because of exploration, exploitation of natural resources, and industrialization emission due to company insufficient attention to the environment and social issues. That's nice opinion though, but there is a lack of scientific approach there. So you should put some references like the data of the carbon emission and its impact on environment or else. Fourthly, on the page 16 in the first paragraph, there is a quote taken from the German Corporate Governance Code regarding to members of the board, which means that the regulation is only applied in Germany. In my opinion, the author should cite other sources regarding members of board, which are more relevant and universal. And last but not least, the population in this study is leading company listed under FTSE Russell Sharia Company Index in Asia Pacific. However, the author does not explain about the criteria for a company that can be said to be a leading company. Or the company listed in the FTSE Russell Sharia Compliant Index is a leading company, or there are certain criteria. Okay, that's it. That's the suggestion for you, Zafira, and I'll put the rest in your proposal file. Thanks. Oke, kita minta ada yang ingin mau ditanggapi, Rizka? I want to say thank you to Sultan Rivaldi for review my research proposal. Thank you. Kita minta masukan dari pembanding, silakan. Bu, Ya. pembandingnya lagi join, Bu. Jam berapa kita seminar? Karena internetnya. Siapa pembandingnya? Raja Khalid, Bu. Dari tadi pagi nggak bisa connect. Enggak. Dari mana dia tinggal? Nggak tahu juga saya, Bu. Gimana kamu jadi pembanding, kamu nggak bisa, kamu pastikan bisa bergabung? Tadi pagi saya udah ini, Bu, udah coba hubungi, katanya aman gitu.
Tapi tiba-tiba barusan nggak bisa. Bentar Bu ya. Atau Kalau pembanding kamu nggak bisa ini, kita akan ulang seminar kamu nanti. Ya. bentar Bu ya. Kalau dia nggak bisa, kita tunggulah sebentar. Sambil menunggu pembandingnya bisa bergabung, kita minta pembahas dari Salsafedila, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cudinda Safira. Alhamdulillah diberikan kesempatan sebagai pembahas dari saudari Salsafadila. Untuk proposal saudari sendiri sebenarnya sudah cukup bagus, namun ada beberapa koreksi dan juga saran yang bisa saya berikan agar proposal saudari lebih bagus lagi ke depannya. Baik, langsung saja. Pada bab 1, halaman kedua, paragraf pertama, baris pertama, itu menurut saya kalimatnya rancu. Jadi di situ Salsa menuliskan kalimat dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang dapat bersaing secara sehat di berbagai bidang keilmuan. Itu seperti ada penjelasan yang tertinggal di kalimat tersebut. Apalagi itu di awal paragraf, namun Salsa langsung menuliskan kalimat dalam melahirkan bla 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 gitu. Jadi kayak sepertinya ada penjelasan yang harusnya menjelaskan kalimat melahirkan sumber daya apa gitu. Jadi kalau pas dibaca tuh nggak kelihatan meaningnya seperti apa. Kemudian pada bab 1, halaman kedua, paragraf pertama, baris ke-7, itu ada kata dengan, itu lebih baik dihilangkan saja atau dihapus. Jadi setelah kutipan kemeristek dikti, itu langsung diberikan imbuhan titik, kemudian langsung saja kalimatnya diteruskan. Jumlah sebanyak ini, bla bla gitu. Kemudian pada bab 2, halaman 13, paragraf kedua, baris ketiga, itu ada kalimat jika didasarkan bla bla maka pihak stakeholder bla bla. Jadi penggunaan jika dan maka ini tidak boleh digunakan sekaligus dalam satu kalimat karena itu merupakan kalimat konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan anak kalimat dan juga induk kalimat. Jadi kalimat yang benar adalah jika didasarkan bla bla pihak stakeholder bla bla gitu. Jadi langsung aja. Jadi jangan digunakan sekaligus di dalam satu kalimat. Kemudian pada bab 2, halaman 35, paragraf pertama, baris ke-7, itu ada kalimat lebih dari itu merupakan. Nah, itu lebih baik dihilangkan saja dan digantikan dengan kata juga. Sehingga kalimatnya bisa menjadi sistem pengendalian manajemen bukan hanya sebagai sistem, namun juga alat untuk melakukan pemantauan. Jadi lebih ringkas lagi kalimatnya dibanding kalau misalnya langsung terlalu kepanjangan kalimat yang Salsa berikan sebelumnya. Kemudian pada bab 2, halaman 36, poin 2.3.3, itu di paragraf pertama, baris pertama, kalimatnya ada dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi. Nah, itu lebih baik dihapuskan saja, karena itu seperti ada pengulangan kalimat di dalamnya. Jadi kayak Salsa di situ buatnya budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan, jadi itu kalimatnya terlalu berulang. Jadi langsung saja bisa disebutkan budaya organisasi merupakan bla 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 gitu. Jadi karena kan meaningnya sama saja. Baik, sekian dari koreksi saya. Selebihnya saya lampirkan di proposal saudari. Nantinya akan saya kirim melalui email ataupun WA. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi, Salsa? Baiklah, terima kasih Cudinda atas masukannya. Selanjutnya saya akan memperbaiki proposal saya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Zafira sudah bergabung pembandingnya? Udah Bu. Sudah. Oke. Silakan. Baik, Oke, sebelumnya saya mau tanya, kemana tadi Raja? internetnya Bu, tadi agak jauh dari WiFi kan, jadi susah. Di mana kamu tinggal? Di Gece, tapi ini Gece, di Nesu Bu. Nesu, bisa ngelak juga ya? Atau kamu belum bangun kadang? Enggak,
Jauh dari wifi tadi Bu. Oh ya udah. Sekarang saya berikan masukan-masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Raja Khalid Al-Jabar. Thanks for having me as writing reviewer. The proposal of Zafira Rizkafaran is good and almost perfect, but there are tiny mistakes that need to be fixed. Those are, in the guide of writing thesis, it is explained that the question mark, exclamation mark, colon, and semicolon can be spaced, and the last letter of the word that precedes it. In Zafira Rizkafaran proposal, there is several errors. On page 20, table number 3, the colon is spaced after dependent variable and independent variable. It needs to be fixed, and the colon not spaced after dependent variable and independent variable. The second one is the parentheses are typed tightly with words, phrases, or sentences that are enclosed in. On page 4, in paragraph 3, in 6th line, in text holders, enclosed tightly in bracket without space. Number 3, writing quotation in the other scientific journal. On page 9, in the stakeholder theory sections, on line 9, there are no years of Certo and Certo. It should written as Certo and Certo, in bracket years of Certo and Certo. In Lindawati et al. 2015. And also on page 25, in the beginning sentences that write according to Faveas in Mahmoud et al. 2018 should be written as according to Faveas, in bracket year of Faveas in Mahmoud et al. 2019. The third one for the writing quotation in the other scientific journal. And for the fourth line, also in page 25, it is written Plever and Salancik, in bracket in Mahmoud et al. 2019. It should be written as according to Plever and Salancik, in bracket here's the journal that published by Plever and Salancik, close the bracket, in Mahmoud et al. 2019. That's all some point that I think need to be fixed for Zafira proposal. Sorry if I have some mistakes. Good luck for Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita minta masukan dari pembanding Salsa Fadila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaris Mahumaira, selaku pembanding dari proposal Salsa Fadila. Setelah membaca proposal saudari, proposal ini sudah cukup bagus, tetapi ada sedikit beberapa koreksi dari saya sehingga dapat menjadi masukan. Untuk yang pertama, pada bagian cover tulisan proposal atau yang nantinya akan diubah menjadi tulisan skripsi harusnya menggunakan font 12 bukan 11. Yang kedua, nomor halaman bagian awal diketik pada margin bawah, yakni bagian tengah dengan jarak 3 spasi dari margin bawah teks. Dan penomoran halaman selanjutnya diketik pada margin sebelah kanan atas dengan jarak 3 spasi dari margin atas teks. Yang ketiga, setiap kata pertama dari alinea baru diketik masuk ke kanan sebanyak 7 ketukan. Yang keempat, pada tabel penelitian terdahulu, populasi dan sampel penelitian operasionalisasi variabel, jarak antara subbab dengan nomor tabel 3 spasi. Jarak antara nomor tabel dengan nama tabel sebesar 1 spasi. Jarak antara nama tabel dengan tabel 1,5 spasi. Ukuran font dalam tabel adalah 12. Tabel yang terpotong diberi keterangan di atas seperti tabel 2.1 lanjutan. Selanjutnya, pada halaman 40, jarak antara baris tulisan akhir paragraf dengan rumus sebesar 3 spasi, dan jarak antara rumus dan keterangan rumus sebesar 3 spasi.
Selanjutnya, penulisan daftar pustaka harus konsisten. Penulisan tahun penelitian sebaiknya semua dalam kurung. Untuk selebihnya sudah saya lampirkan di proposal saudari. Terima kasih. Dari pembanding sudah memberikan masukannya. Untuk selanjutnya kita minta dari Bapak Ibu dosen. Mungkin kita yang minta pertama dari Pak Dinaru ya, untuk memberikan masukan dua proposal ini. Silakan Pak Dinaru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah wassalamu ala rasulillah. Penghormatan saya kepada Ibu Rulfa selaku moderator pada hari ini, dan penghormatan saya juga tentu kepada Ibu Prof. Mirna dan Ibu Dr. Ratna Mulyani selaku pembimbing dari kedua mahasiswi yang seminar hari ini. Mungkin saya akan mulai dulu dari Salsa, karena ini kita menggunakan bahasa Ibu ya. Nanti kalau punyanya Zafira itu udah menggunakan bahasa Bapak, jadi mungkin belakangan aja nanti kita ya. Baik, izinkan saya share screen ini. Masih host disable. Untuk set screen sharing, mohon dibantu nih Salsa sama Zafira. Saya belum bisa share screen. Hostnya nih Salsa nih ya. Tolong dibantu Salsa. Baik, Pak. Ya, sembari menunggu diaktifkan ini share screen-nya. Oke, sudah bisa ya. Oke, saya akan mulai dari Salsa dulu. Ini sebenarnya saya jadi merasa tidak enak juga nih, karena saya harus memberikan masukan bagi anak bimbingan dari dua orang yang saya belajar cara menulis sebenarnya ya. Tapi saya akan cobalah memberikan sedikit masukan. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki proposal yang sudah ditulis. Baik, untuk Salsa dan Zafira, apresiasi saya dulu untuk keduanya, karena saya yakin di bawah bimbingan kedua dosen kita yang memang langganan di Scopus ini, secara konten ini luar biasa. Palingan nanti saya akan sedikit memberikan masukan dan juga pertanyaan tentang beberapa hal yang mungkin saya kurang paham, atau mungkin nanti pembaca sedikit ambigu untuk memahami apa yang dituliskan dalam proposalnya ya. Nah, untuk Salsa, saya menemukan ada beberapa hal di sini, terutama terkait tentang citasi dan daftar pustaka. Mungkin tadi ada beberapa teman-temannya sudah memberikan masukan. Sebelum saya ingin tanyakan dulu, Salsa apa ada menggunakan Mendeley atau fitur yang bibliografi yang ada di Word untuk membuat daftar pustaka atau citasi? Saya menggunakan Mendeley, Pak. Cuman kemarin ada juga campur dengan pakai manual. Sama dengan apa? Menggunakan manual juga, Pak. Menggunakan, aduh agak ini suaranya agak menggaung. Menggunakan? Melakukan citasi itu ada secara manual juga, Pak. Jadi sebelum saya kemarin buat Mendeley, saya menggunakan citasi manual, Pak. Oke, nah kenapa? Karena saya menemukan banyak sekali di sini di tulisannya Salsa yang citasi-citasinya itu tidak tersedia di daftar pustaka. Jadi di bab 1 sampai bab 2 di beberapa kutipan-kutipan itu tidak tersedia di daftar pustaka. Nah, jadi saya nggak tahu apakah ini karena tadi yang Salsa sebutkan bahwa itu adalah sifatnya manual atau Mendeley-nya tidak berhasil menangkap semuanya atau gimana. Ini tolong nanti menjadi perhatian khusus karena kita berbicara karya tulis ilmiah. Referensi itu menjadi hal yang penting ya. Oke, ini kita mulai secara umum dulu, nanti mungkin baru saya akan tanyakan lebih secara konten dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya masih ambigu ya. Yang pertama tadi masalah daftar pustaka, kalau misalnya ini saya sudah buat catatannya sebenarnya, sudah ada buat beberapa temuan-temuan tentang daftar pustaka. Ya, seperti misalnya yang ini ya, Anwar dan Pratolo ini saya tidak temukan di daftar pustaka misalnya. Lalu ada kalimat seperti ini tadi, dalam melahirkan sumber daya, mungkin tadi sudah ditanyakan juga, yang unggul, yang dapat bersaing secara sehat di berbagai bidang keilmuan, tiba-tiba titik gitu ya. Jadi saya masih bingung memahami apa maksud dari kalimat ini. Dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, yang dapat bersaing secara sehat di berbagai bidang keilmuan, titik. Lalu tiba-tiba hal ini sejalan dengan ciri. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia ini belum ada subjek, bahkan ya belum ada predikat juga istilahnya. Jadi ini masih hanya kalimat keterangan. Jadi ini tolong diperbaiki maksud kalimat ini apa? Apakah ini menyambung dengan
kalimat berikutnya di dalam paragraf yang sama, atau ini adalah kalimat penyambung dari paragraf yang sebelumnya. Atau mungkin sama-sama ingin menjelaskan apa maksud dari kalimat ini. Ya Pak, sebenarnya itu saya bermaksud untuk kalimat pembuka ya Pak. Cuman agak sepertinya memang ambigu Pak. Ya kalau misalnya kalimat pembuka kan seharusnya ini ada kalimat utamanya ya, misalnya dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang dapat bersaing secara sehat di berbagai bidang keilmuan, koma misalnya ya, universitas seharusnya bla 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 seperti itu ya. Karena ini semuanya ini kalau dalam bahasa Indonesia ini hanya kalimat pembuka kalimat pengantar ya, belum ada subjeknya, belum ada predikatnya. Oke, berikutnya di sini dikatakan bahwa berdasarkan data dari Kemenristek-Dikti 2017 ada 4.500 universitas perguruan tinggi ya dengan 24.057 prodi. Ini juga tidak ada saya temukan di daftar pustaka. Lalu apakah ini bentuknya laporan? Apakah ini bentuknya adalah semacam ban PT atau gimana? Karena ini juga tidak ada di laporan di daftar pustaka, jadi saya nggak paham ya. Yang kedua ini datanya 2017, apakah tidak ditemukan data yang lebih update? Gimana Salsa? Jadi ini Pak, kenapa saya menggunakan yang dari 2017? Karena di situ juga ada terkait dengan nanti variabel sistem pengendalian manajemen gitu Pak. Jadi di situ ada rating kalau manajemen perguruan tingginya itu bagus. Jadi kalau yang tahun-tahun terbaru seperti tahun 2020 ataupun 2001 itu belum saya temukan Pak itu terkait dengan variabel sistem pengendalian manajemennya. Oke, baik. Nah, karena di sini juga tidak dijelaskan kan Kemenristek-Dikti ini dalam bentuk apa? Apakah laporan atau dari website atau apa? Karena saya tidak menemukannya di daftar pustaka. Jadi mungkin nanti karena ini kan angkanya ini kan angka yang exact nih, 4.504 misalnya gitu kan. Angka ini muncul dari mana? Jadi mungkin nanti kalau misalnya sudah ada daftar pustakanya kita bisa lebih jelas nanti ya apakah ini laporan atau tidak. Dan kalau misalnya memang dapat yang lebih update akan lebih baik lagi tentunya karena ini kan penelitiannya sudah di 2021 ya. Lalu di sini agar tidak terjadi penyelewengan melalui suatu sistem tata kelola yang baik di lingkungan universitas dikenal dengan sebutan Good University Governance. Nah, ini sumbernya dari mana? Siapa yang mengatakan bahwa untuk memiliki tata kelola yang baik harus menggunakan Good University ya? Ini juga harus ada sumbernya. Lalu sama seperti ini misalnya Indonesian Corruption Watch, misalnya itu tahun berapa yang menemukan adanya 37 kasus misalnya ya. Sumbernya dari mana? Apakah ini surat kabar atau Indonesian Corruption Watch-nya itu menggunakan laporannya atau gimana? Karena ini juga tidak ada daftar pustaka. Ya, jadi saya sering menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini bentuk citasinya di tulisannya Salsa. Padahal kan kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya informasinya bagus, tapi karena tidak ada rujukan yang baik, citasi yang bagus ya, jadi akhirnya nanti ini akan menjadi juga sebuah permasalahan. Apalagi ini kita mengklaim ya, misalnya Indonesian Corruption Watch mengklaim ada 37 kasus. Tahun berapa nih? Karena cuma dibilang 10 tahun terakhir. Apakah 10 tahun terakhir dari 2021 atau 10 tahun terakhir dari tahun 1990? Kan ini kan tidak ada informasi. Nah, jadi artinya kita dalam karya ilmiah lebih bagus kalau informasi-informasi seperti ini itu jelas ya. Cantumkan juga sumbernya, apakah dia berbentuk laporan atau dari mana, dan lampirkan di daftar pustaka. Ini juga saya belum menemukan. Oke, berikutnya, nah sama juga seperti ini saya temukan banyak di tempatnya Salsa. Di sini dikatakan misalnya Smith 1998, tapi saya coba lihat di daftar pustaka nggak ada Smith 1998. Yang ada malah Smith-nya tahun 1997 misalnya ya. Jadi apakah ada dua kutipan dari Smith yang digunakan atau memang tahunnya berbeda atau gimana? Sama seperti ini juga saya ketemukan daftar pustaka nggak ada Jones 2009 misalnya, yang ada malah Jones-nya 2012. Ya, nah jadi hal-hal seperti ini sangat mengganggu juga. Tapi biasanya kalau kita menggunakan software referensi sebenarnya hal seperti ini nggak akan sangat jarang terjadi, sangat minimalisir ya. Dan kalaupun tidak menggunakan Mendeley, sebenarnya di Word sendiri juga punya. Kalau di bagian reference itu ada nanti di bagian yang ini ya, insert citation dan bibliografi. Jadi artinya tidak perlu juga kita menggunakan Mendeley kalau seandainya memang belum terbiasa. Di Word sendiri juga punya fasilitas yang menyerupai Mendeley, tapi mungkin tidak selengkap fiturnya yang ada di Mendeley ya. Nah, seperti ini juga Raffi tidak ada di daftar pustaka, yang ini Sherdy, Keong juga tidak ada di daftar pustaka.
Dan setiap kita membentuk paragraf, setidaknya lebih bagus lebih dari 3 kalimat. Kalau misalnya kurang dari 2 kalimat, atau kurang dari 3 kalimat, berarti ditambahkan kalimatnya atau gabung dengan paragraf sebelumnya atau digabung dengan paragraf berikutnya, seandainya topiknya sama ya. Jadi ini saya masih berbicara format dulu, nanti baru kita masuk ke kontennya. Nah, ini saya temukan juga masih tidak ada di daftar pustaka, hampir semuanya ini tidak ada di daftar pustaka. Ya. Nah, ini juga tidak ada di daftar pustaka, dan apakah Wery Darva Taifor ini cara penulisannya benar seperti ini? Biasanya kan kita kalau dalam penulisan itu kan menggunakan nama awal atau nama belakang. Tergantung, kalau versinya Inggris berarti nama belakang, kalau versinya Indonesia berarti menggunakan nama depan. Tapi biasa kita kalau menggunakan ABA style, berarti kita menggunakan nama belakang. Nggak pernah menggunakan nama lengkap dalam citasi ya. Nah ini juga, lalu ini BPK 2015 juga sama, dalam bentuk apakah, laporankah, atau website kah, atau apa, tidak ada daftar pustaka informasinya. Ya, karena di sini adalah data yang eksak ya, 49 temuan misalnya. Jadi kita harus jelas dulu dari mana sumber kata-kata atau angka ini misalnya ya. Dan ini 2015, ini menurut saya sudah terlalu lama. Coba nanti diupdate lagi apakah ada data terbaru tentang temuan-temuan masalah yang ada di universitas. Saya yakin pasti ada. Ya, kenapa? Karena kita seperti kemarin Unsyah juga baru masuk BPK ya, pasti nanti ada temuan-temuannya. Tapi mungkin tidak parah mungkin atau apa. Tapi pasti ada temuan-temuan terbaru. Lalu ini juga tidak ada di daftar pustaka, sama ini Jamal Wiyoho, seharusnya antara Jamal atau Wiyoho ambilnya, tidak pakai nama lengkap, ya. Dan Forlab Dikti, ini kan biasanya adalah website ya, nah, walaupun website tapi biasanya harus masuk juga di daftar pustaka informasinya. Ini semua yang saya temukan yang tidak ada, jadi yang saya kuning-kuningkan ini bisa dikatakan bahwa referensinya tidak tersedia di daftar pustaka, tapi di sini tertuliskan, ya. Jadi antara dua kemungkinannya, yang pertama bahwa memang manual sekali, tidak menggunakan referensi, atau yang kedua adalah ini proses copy paste dari tulisan yang lain. Nah, jadi pada saat copy paste tidak diinput ininya. Bapak Gongseng dah. Ada di dalam kipas. Ya. Bapak Gongseng dah, yang lain sama aja. Bang putih, bang merah semua lah. Mohon izin Bu Mirna, kelapa gonsengnya kedengaran Bu. Mungkin di-mute dulu Bu. Terbongkar bumbu dapurnya Bu Mirna hari ini. Ya, jadi yang kuning-kuning ini ini adalah beberapa temuan yang saya temukan tidak ada di daftar pustaka. Padahal kalau kita lihat ini paling banyak kutipannya, maksudnya ada beberapa yang menjadi kutipan di sandaran juga di bab literature review. Nah, kita tahu literatur review itu memang sumbernya dari semua kutipan, tapi terkadang ada juga yang tidak tersedia daftar pustaka ya. Jadi ini tolong diperbaiki lagi. Nah, ini juga sama Hermawan Krisnodi Pojono. Di sini dikatakan Direktorat Lembaga Hermawan Krisnodi Pojono 2014. Ini maksudnya apa? Apakah dia menyampaikan sesuatu, atau dia menulis buku, atau dia menulis jurnal? Kalau dia menyampaikan sesuatu, berarti apakah melalui media massa, atau melalui website atau apa gitu ya. Jadi ini juga sistem citasinya masih belum jelas. Ini tidak seperti ini cara kita mengutip misalnya gitu. Misalnya kita mengutip percakapan seseorang atau wawancara seseorang, ya berarti kita harus buat wawancaranya ditampilkan di mana, misalnya gitu kan, atau apakah dia dari kata pengantar sebuah buku atau apa. Tapi kalau ini kan tidak jelas istilahnya. Nah, jadi ini juga, makanya saya buat catatannya citasinya tidak jelas. Dan ini juga tidak ada daftar pustaka tentunya ya. Nah, jadi ini yang kuning-kuning ini saya temukan banyak sekali hal-hal yang tidak ada di daftar pustaka, padahal ini adalah bisa dikatakan referensi yang banyak disadur lagi di bab 2 juga, selain itu, yang menjadi dasar dari penelitiannya Salsa. Jadi ini tolong nanti menjadi perbaikan, dan juga ini tentunya bagi teman-teman yang lain yang belum seminar atau yang sedang menyusun skripsi, mohon ini bisa menjadi masukan juga bahwa pada saat kita menulis karya ilmiah, referensi itu menjadi satu hal yang paling penting. Jadi konten itu hal yang nomor 1, referensi itu bisa jadi nomor 1,5 gitu. Karena kalau kontennya bagus tapi referensinya tidak baik, maka semua yang di dalam konten tersebut akan mental istilahnya. Ya, ibaratnya sama kayak kita dengar ceramah ya, misalnya ya, oh bagus sekali ceramahnya ustadznya, tapi pada saat ditanya bagaimana sanadnya, matannya, dari mana hadisnya dan ininya, semuanya tidak jelas atau tidak sesuai, maka mental semua hasil ceramahnya. Kira-kira analoginya seperti itu ya.
Oke, untuk bab 1 secara konten sudah terbahas semua variabel-variabel yang ingin diteliti, saya sudah memahami fenomenanya. Cuma nanti mungkin di bab metodologi penelitian saya akan ada bertanya mengenai fenomenanya sedikit ya. Tapi kalau di bab 1 ini mungkin tidak terlalu kelihatan masalahnya, istilah gitu ya. Maksudnya artinya sudah terbahas semua dengan baik. Oke, saya lanjut ke bab 2. Di bab 2 juga masih saya temukan ada beberapa sitasi yang tidak ada sumbernya di daftar pustaka. Ini yang kuning-kuning ini rata-rata semuanya adalah tidak ada di daftar pustaka. Lalu saya menemukan masih banyak juga penulisan bahasa asing selain bahasa Indonesia yang belum ditulis miring ya, di italic, seperti stewardship, steward, dan lain sebagainya. Ini rata-rata good university government belum di garis miring ya, ditulis miring. Ya, jadi ini tolong nanti juga diperhatikan karena ini lebih sebenarnya ke editing ya, dan editing ini memang bukan tugasnya pembimbing tapi ini tugasnya autor. Jadi sebelum itu dibaca lagi, diperhatikan lagi ya. Seperti ini saya banyak temukan masih ada bahasa-bahasa asing yang belum ditulis miring. Nah ini juga sama Bank Dunia ini maksudnya apa? Apakah website atau report atau apa? Dan ini ada menggunakan angka halaman. Berarti kalau halaman itu hanya kemungkinannya kalau nggak buku atau report. Tapi saya nggak ketemu juga di daftar pustaka. Nah, ya kalau kita biasa menggunakan halaman ini kan biasanya antara buku atau report. Tapi saya nggak ketemu Bank Dunia ini di dalam daftar pustaka misalnya ya. Lalu Santiso ini juga sama, saya tidak menemukannya. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang masih terkait tentang citasi yang masih banyak yang harus diperbaiki oleh SALSA untuk menjadikan agar proposal ini itu menjadi lebih scientific, lebih academic writing ya. Oke, untuk bab 2 saya rasa juga semua secara konten sudah dibahas dengan baik ya, bagaimana indikatornya, baik definisinya, lalu tentang variabel-variabelnya ya, tentang variabel pendukungnya dan segala macam. Nah, cuman yang saya menariknya di sini ya, kita masuk ke sedikit ya, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan ke saya, mungkin saya kurang paham. Di sini dikatakan untuk mengukur intellectual capital itu terbagi atas 3, yaitu ada human capital, ada structural capital, dan relational capital. Lalu di dalam human capital, cara mengukur human capitalnya itu adalah menggunakan modal intelektual lagi, atau intellectual capital. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita sekarang mengukur intellectual capital menggunakan 3 item, yaitu salah satunya human capital. Tapi untuk menghitung human capital, di dalamnya itu ada intellectual capital lagi. Itu maksudnya gimana tuh Salsa? Paham kan maksudnya kan? Iya Pak, baik Pak. Ini maksud modal intelektual di sini maksudnya bukan modal intelektual seperti variabel yang ada gitu Pak. Jadi di sini ada yang Salsa baca kan, modal intelektualnya itu maksudnya di sini adalah suatu pengetahuan yang berasal dari misalnya dari suatu perguruan tinggi itu misalnya dari dosen kayak gitu Pak. Bisa itu dari pengalaman dia ataupun pendidikan vokasi dia atau yang lainnya begitu Pak. Jadi konteksnya itu bukan modal intelektual seperti variabel ini X1-nya Pak begitu. Oke, berarti saya hanya ingin memastikan ya, karena ini kan artinya kan lucu nih, kita ingin mengukur intellectual capital, tapi salah satu item untuk mengukurnya adalah intellectual capital itu sendiri. Gitu kan. Jadi kan agak ini yang menggunakan anotasi, mohon ini, siapa ini namanya? Dara ya? Jangan dicoret-coret, sayang nih, punyanya si Salsa nih. Jadi nggak kebaca nanti. Oke ya, jadi saya sedikit kebingungan untuk memahami bagaimana cara mengukur intellectual capital, tapi indikator mengukurnya adalah dirinya sendiri gitu ya, model intelektual. Tapi kalau memang Salsa sudah menemukan bahwa ada perbedaan secara secara variabel yang modal intelektual yang ini dengan yang ini ya nggak masalah. Saya hanya ingin pastikan saja ya. Oke, good. Ini juga masih banyak temuan-temuan yang lain, yaitu tidak ada daftar pustaka, tidak ditulis miring ya untuk yang berbahasa asing ya. Dan ini banyak sekali masih di bab 2 yang tidak ada daftar pustaka, pada seharusnya literatur review itu adalah bagian penting dan seharusnya itu tidak mungkin tidak ada daftar pustakanya. Ya, artinya kita sudah ada citasi, berarti seharusnya sudah ada daftar pustakanya. Oke, good. Nah, ya ini juga ya, ini berbahasa Inggris semuanya, tapi tidak ada yang di garis miring. Dan biasanya kalau kita sudah membuat
penelitian terdahulu, tabel seperti ini, biasanya hasil penelitiannya itu tidak lagi dalam berbahasa asing, walaupun kita mengambil datanya dari jurnal asing ya. Ini langsung dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya judulnya boleh, kita masih mempertahankan judul aslinya, metode penelitiannya, nanti jika memang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga boleh. Tapi kalau tidak ada padanannya, berarti bisa menggunakan source aslinya. Tapi untuk hasil penelitian seharusnya ini dirubah ke dalam bahasa Indonesia biasanya. Kenapa ya? Karena ya ini kita dalam karya ilmiah dalam bahasa Indonesia ya, jadi tidak dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah, biasanya seperti itu ya. Dan biasanya juga kalau di penelitian terdahulu tuh ada satu lagi tabelnya supaya untuk membedakan apa penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, contohnya apakah variabelnya berbeda mungkin atau cara pengukurannya berbeda. Nah, jadi misalnya di penelitian ini apa bedanya penelitiannya si Risanti ini dengan penelitiannya Salsa itu apa perbedaannya. Jadi mungkin bisa ditambahkan satu kolom lagi untuk menjelaskan apa perbedaannya ya. Pak Dinaru. Iya Bu. Nah, ini terkait dengan waktu juga ya. Oh ya Bu, baik Bu ya. Yang bisa agak di bisa. Baik, ini udah saya berikan catatannya, berarti nanti Salsa bisa melihatnya. Baik, kita langsung saja berarti ke bab 3 supaya lebih cepat ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa memilih akreditasi A? Itu mungkin pertanyaan saya pertama. Kenapa Salsa? Iya Pak, jadi menurut literatur, jika perguruan tinggi yang akreditasi itu kan terkait dengan suatu mutu perguruan tinggi ya kan Pak. Jadi di mana ini saya mau melihat bagaimana sih pengelolaan sistem pengendalian manajemen suatu perguruan tinggi yang bermutu ini begitu Pak. Oh gitu. Nah, iya. Karena saya berpikir kalau misalnya akreditasi A kan sudah bagus semua, jadi sebenarnya ya tidak ada masalah menurut saya. Jadi kenapa nggak mencoba di akreditasi C misalnya, atau yang belum terakreditasi, atau malah mungkin di perusahaan tinggi yang swasta, bukan di perusahaan tinggi negeri. Kenapa? Karena kan kalau perusahaan tinggi negeri dan dia sudah A, berarti kan sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi menurut secara ininya ya, secara teorinya, bukan secara teori, maksudnya secara persepsinya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin menguji yang sesuatu yang sudah bagus ya berarti ya kita nggak nemu gitu apa masalahnya. Tapi nanti boleh nanti diskusikan lagi sama ibu pembimbing misalnya ya, apakah memang kita menggunakan akreditasi A atau bagusnya kalau kita memang ingin melihat tentang Good Corporate University ini, apakah tidak sebaiknya di universitas yang belum terakreditasi atau universitas yang akreditasinya rendah, atau bahkan mungkin di perguruan tinggi swasta supaya lebih kelihatan masalahnya apa. Itu yang pertama mungkin ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara mendapatkan angka 76 ini? Dari mana dapat datanya? Karena ini tidak ada sumbernya nih. Tiba-tiba aja muncul bahwa penelitian yang ini populasinya adalah 76. Dari mana? Maaf ini Pak, sebenarnya ini datanya saya dapatkan dari Kemenristek-Dikti dari 2017 tadi Pak. Di mana di situ berdasarkan dari 4.000 sekian perguruan tinggi yang tercatat di Indonesia, yang akreditasi A itu sebanyak 76 PTN gitu Pak. Itu di tahun 2017? Iya Pak. Oke, berarti secara tahun kayaknya belum update ya. Dan 76, itu bentuknya laporan, buku, atau website, atau gimana? Laporan Pak. Laporan, oke. Berarti nanti mungkin bisa dituliskan sini 76 ini dari mana gitu dapatnya ya. Karena ini kan tiba-tiba muncul 76 gitu. Nah, sedangkan kita kan nggak paham kok tiba-tiba ada 76 misalnya gitu. Apakah memang benar 76 PTN yang hanya di Indonesia yang akreditasinya A? Ya, apalagi kalau sekarang kita masuk ke 2019-2020, ada istilahnya itu sekarang udah berubah ya menjadi baik atau unggul misalnya gitu ya, bukan lagi A, B atau C. Nah, jadi ini mungkin juga jadi nanti bisa ditambahkan lagi update informasinya ya. Oke, untuk sampelnya sudah bagus karena ini masalahnya adalah klaster. Lalu yang pertanyaan saya kedua, di sini dikatakan respondennya adalah 2 orang dosen, gitu ya. Bagaimana kriteria memilih 2 orang dosen tersebut? Itu apa kriterianya? Dan apakah 2 orang dosen itu sudah sangat representatif untuk mewakili sebuah perguruan tinggi? Nah, karena kan kita ingin melihat good university-nya, ya kan, good corporate university-nya. Apakah yakin dengan 2 orang dosen ini sudah mewakili, gitu. Sedangkan perguruan tinggi itu kan sebuah institusi besar. Mungkin mulai dari kriterianya dulu. Bagaimana menentukan 2 orang dosen itu? Terus bagaimana cara memilihnya?
Jadi di sini Pak, rencananya saya nanti akan menyebarkan kuesioner kepada perguruan tinggi yang terpilih sebagai sampel, dan ini saya kirimkan melalui laman email perguruan tinggi yang terdaftar di Kemenristek tadi Pak. Jadi ini berdasarkan kesukarelaan begitu Pak. Dan kenapa 2 orang? Dikarenakan jika saya pikir jika hanya mengambil satu, tentunya perspektif dari satu dosen dengan dosen lainnya itu tentu berbeda begitu Pak. Jadi saya tentukan 2 dosen sebagai responden di satu PTN. Oke, berarti 2 dosennya itu random gitu ya. Pokoknya kirim, nanti siapa yang menjawab gitu ya. Berarti nggak ada kriteria. Ya, Pak. Oke. Ya, karena saya berpikir karena kita berbicara tentang manajemen tadi kan, sistem manajemennya dan segala macam, mungkin 2 orang dosen ini adalah 2 orang yang memiliki jabatan struktural misalnya. Karena mungkin kalau dosen biasa yang tidak pernah terlibat dalam struktural, mereka mungkin nggak tahu tentang sistem manajemen universitas misalnya ya. Nah, tapi ya bagaimana baiknya lah. Artinya kalau kita menentukan responden, bagusnya ada kriterianya, terus bagaimana cara memilihnya, dan tentunya saya berharap sebenarnya nggak 2 dosen, karena kalau 2 orang dosen kayaknya terlalu sedikit untuk sebuah universitas. Artinya takutnya dia tidak bisa merepresentatifkan sebuah universitas. Ya, seperti misalnya Unsia kita ada 1.500 dosen, kita ambil 2, terus dari 2 orang ini kita dapat misalnya gitu ya, ternyata Good Corporate University-nya tidak bagus. Apakah hasil tidak bagus itu bisa merepresentasikan kalau jawabannya hanya dari 2 orang misalnya ya? Atau misalnya dikatakan, oh Unsia bagus sekali, misalnya USK bagus sekali, misalnya Good Corporate University-nya. Apakah hanya dengan 2 orang tersebut kita bisa mengeneralisir bahwa Unsia itu memang bagus sekali atau USK itu bagus sekali? Jadi mungkin kalau bisa ditambahkan respondennya. Yang pertama untuk memastikan juga pada saat kembalinya itu ada banyak. Gitu. Kalau misalnya hanya 2, kalau 2 nggak kembali, gimana? Berarti universitas tersebut kan nggak balik, nggak bisa menjadi sampel ya. Oke, itu nanti bisa diskusikan lagi. Oke, lalu ada yang mengganjal di saya di sini. Saya nggak tahu apakah ini sekali lagi apakah karena copy paste ataupun bagaimana. Di bagian apa? Di bagian kemarin gimana saya baca ya? Ini karena menggunakan di sini di halaman berapa nih? Di halaman 53, di sini dikatakan yang menjadi variabel laten eksogen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, ya, dan variabel laten moderatingnya adalah komitmen organisasi dan pengetahuan manajemen biaya, serta yang menjadi variabel laten endogennya adalah kinerja. Ini copy paste atau gimana deh? Sedangkan ini nggak ada satupun saya baca dari judulnya variabelnya yang seperti ini. Iya Pak, mohon maaf sekali ini Pak. Ini sebenarnya saya penelitian saya ini mirip dengan penelitian sebelumnya dari Aristanti Widyaningsih, di mana dia meneliti itu di kepemerintahan. Seperti yang kita tahu kan Pak, kalau Good University Governance ini merupakan turunan dari Good Corporate Governance, yang mana ada di pemerintahan begitu Pak. Bedanya cuma ini Good University yang ada di perguruan tinggi. Oke, baik, bagus sih, tapi jangan seperti ini ya. Ini copy paste nih, ini bahaya sekali nih, fatal sekali ya. Lalu seperti ini, berdasarkan gambar 31. Mana gambar 31-nya? Jadi kalau saya yakin nih satu paragraf ini kayaknya copy paste semua ini kan. Nah, jadi kalaupun memang mau copy paste ya yang baik lah maksudnya ya. Tolong diperhatikan lagi. Kalau ini kan jadi lucu lah gitu kan, variabel yang dibahas judulnya apa, ternyata yang dalam ini kita malah tidak ada sama sekali yang nyambung ya. Jadi itu menjadi pada saat kita copy paste itu atau menduplikasi itu berhati-hati, jangan sampai seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu untuk Salsa, nanti bisa diskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya. Nah, berikutnya saya mau share screen untuk yang punyanya Zafira. So, first of all, I would like to appreciate Zafira. I will say that this proposal is very good because you have quoted the very updated reference. Yeah. We can see in your proposal, there are several reference based on to 2020's research. Yeah, so it means that you have picked the latest, the update reference for your proposal. So this is a very good. Yeah, I would like to appreciate that, and this is also a good model for everyone else.
if you want to make a proposal, it's better to use the latest or the update reference. Yeah. So if you can see that in the first chapter here, you quote almost all from 2020s research. Yeah, so it's a very good. And in overall, yeah, I will say that this proposal from the content perspective is already very good. So I will say that I don't have anything to add more or want to, let's say, to give some comment or feedbacks. Yeah, because it's already very good. However, there's some question that I will also to ask you regarding the index that you use here, because you say that you use the FTSA Russell. So honestly, frankly, to say that I'm not so familiar with this FTSE Russell. Yeah, and here you also use two index. Yeah, I think the first one is about the disclosure of the sustainability reporting. You use the SGA, or okay, let's go to ESG. Yeah, okay. And then the other one for the population, you use the Syariah Compliance Index, isn't it? Or so can you explain a little bit for me? Yeah, what is different between the SAG and the compliance Syariah, the Syariah Compliance Index that you use in this proposal? Okay, sir. Thank you for your question. Actually, I get the population from FTSA Russell Sharia Compliance Index. It's the Sharia compliant company that listed under FTSA Russell. And then based on the website, they stated that when they measure the sustainability reporting disclosure, they measure it with ESG ratings. It's just like GRI, but they make it like more short. And then that's the measurement in FTSA Russell. Okay, so the following question will be, is it the same? I mean, will be the emittance or the, let's say, the company that how to say, that use in the Syariah compliance will be the same with the company that using or that is used in the SAG or what? GSE? What? I forgot. GSE. Yeah. Is it the same company or a different company? Or sorry, sir. ESG rating is actually just the measurement. Oh, okay. So just how they measure. So they're using the 14 indicators. Yes. To measure. They are not the index that has their own company. Okay, so for example, like in the Sharia compliant index, there are Telekom Indonesia as one of the company. Yeah, so it means that in the in SEG, there's also Telekom Indonesia there. Not like that. But, okay, so yeah, explain me because I'm a little bit confused about that one. Mas Indonesia udah. Okay, I'll try to explain it in English. Okay. In FTSA Russell, they have like Sharia compliant index. Okay. And then they state that for the measurement of sustainability reporting, in every company that listed under FTSA Russell index, to measure the sustainability report is use ESG rating. So ESG rating are consist of 14 themes and 3 pillars, which are economic, social, and government. Environmental, social, and government. Okay, so it means that every company that listed in the FTSA Russell has been measured by those indicators. So it means that there is a value there. So it means that okay, this company has a very good sustainability reporting, and then those company not so good because not disclosing this kind of information, something like that.
it's not stated on their annual report, but Okay. I want to try to measure from that ratings. Oh, okay. So it means that you will read all of the annual report from those company, and then you will try to checklist. Yes. Is it how to say following the indicators or not? Yeah. Okay, so yeah, that's good. Okay, so good. So the other important question that I would like to raise here is about one of your variables saying that in board independence. So it means that the commissioner or the director independent? The director, not the commissioner. Okay, so this will be okay. So the question is, in Indonesia, I believe there is no independent director, but there is an independent commissioner in Indonesian company. Yeah, because as far as I understand that based on the regulation from the OJK, if I'm not mistaken, since 2014, there's no mandatory regulation saying that every company in Indonesia should have independent director. But there is a mandatory to have a commissioner, independent commissioner. So in this case, how you can measure this variable if one of your, let's say one of your company that listed in the FTA Russell is from Indonesia, because in Indonesia there will be no independent director. Yeah, because I've seen from your sample, there are probably maybe 1, 2, or 3 Indonesian companies that listed there, right? So how you will measure this variable when there is no such of things in Indonesian company, but I don't know in other, maybe in Taiwan or Hong Kong or whatever, yeah. But in Indonesian regulation saying that there is no mandatory to have independent director. Thank you, sir, for the question. I'm looking for the board independence with the formula number of non-executive directors, okay, divided with total number of directors on the board. And then multiply with 100%. And those ratio or those number will be my measurement. Okay, so the question is, in Indonesian company, how you determine the non-executive director? Because there are no non-executive director in Indonesian company. Because based on regulation, there is no independent director. So there will be no non-executive director in Indonesian company. So it will be 0. Or you have any additional information that maybe? I have checked some company. Like from South Korea and then Malaysia, like Petronas, Tenaga Nasional Berhad, they state non-executive. Yeah. We are talking about Indonesia now, yeah. I mean, telecommunication Indonesia, I didn't check it yet. Yeah, because in Indonesia there are regulation in 2014 saying that there have not to be the independent director. So it means that, let's say, I think this Telkom Indonesia is one of your sample there. So this variable will be 0. Yeah, because there's no. So how you manage this in your research then? Then I will do the consultation again with my docent pembimbing, and then we will decide, sir. Okay, good. Okay, then. And here you say that the effect of board independence on accounting conservatism. What does it mean? Sorry, sir. It's wrong. Okay, so you copy paste, yeah. So be careful for copy paste, because copy paste is not, even though it's good, because it's not so hard to do it, but please be careful, yeah. Okay, let's go to a little bit about your operationalization variable, yeah. Here you're saying that the number of board members is a nominal scale. Why? Because the number of board members is a person, right? So, for example, like 5 people, 2 people, 3 people, isn't it?
Yes. So how it can become the nominal? Oh, I thought when 1 people, 2 people, or 3 people, it is nominal, sir. So what is your definition of nominal then? Sorry? What is nominal scale on your definition then? The number, sir. Okay, yeah, because the number of board members is not nominal, it's still also ratio, yeah? Similar like the number of the audit committee meeting. Yeah, 1 meeting, 2 meetings, also ratio, it's not nominal, yeah? So nominal is something that you cannot add or subtract, or you do some equation. For example, like Islam 1, Christian 2, for example, then you cannot add 1 plus 2 become 3. That is nominal, yeah? So, but if you can make an equation, for example, like 1 member plus 2 member become 3 members, then it becomes ratio, yeah? So I think that's all for your proposal, because yeah, everything else is already good. So maybe you can discuss a little bit with your docent pembimbing about some issues that arise from your variables, yeah, especially regarding the independent director. Okay, thanks. Thank you very much. Giving back to Ibu Rova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, sir. Yes. Terima kasih Pak Dinaru. Tuh Bu Mirna dengan Bu Ratna sudah berterima kasih sekali, itu begitu detail yang dikoreksi ya. Oke, untuk selanjutnya kita minta masukan dari Bu Mirna, silakan Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali buat Pak Dinaru yang sudah begitu detail membahas kedua proposal dengan baik. Saya ingatkan juga kepada mahasiswa, itu adalah tanggung jawab mahasiswa untuk memastikan segala sesuatu yang dibuat adalah benar diambil, benar dikutip, benar melakukannya. Jangan menggunakan kesilapan dosen pembimbing untuk membenarkan apa yang seharusnya dilakukan. Kadang-kadang kebiasaan pada mahasiswa, ibu tuh nggak lihat, bapak tuh nggak lihat, nggak apa-apalah, nanti aja diperbaiki. Jangan menunda-nunda sesuatu yang sudah ditahu dari awal itu seharusnya dilakukan. Seperti tadi banyak sekali sitasi-sitasi yang tidak dikutip, itu sebenarnya tidak boleh jadi lagi. Dan kemudian ada copy paste yang terbuat di dalam skripsi sebenarnya sudah mengarah pada unethical behavior. Jadi saya nggak mau itu muncul sebagai indikasi tidak adanya etika di dalam proses penulisan. Nah, kalau kita mengambil, sebuah pelanggaran etika itu bisa disengaja dan bisa tidak disengaja. Yang tidak disengaja pun menjadi sebuah pelanggaran etika, apalagi yang disengaja. Jadi harus sangat berhati-hati dalam proses penulisan. Ingat semua mahasiswa, pelanggaran etika itu terjadi bukan saja karena disengaja, tetapi juga tidak disengaja. Jadi harus betul-betul hati-hati. Nah, tadi di dalam saya ingin membahas sedikit saya sudah juga membaca Salsa memang sudah runut, kemudian sudah runut ya dalam berpikir, sudah lebih baik dan lebih kontemporer. Tapi ada yang sedikit beberapa kekeliruan, bukan kekeliruan, ada sedikit tambahan yang harus ditambahkan. Salsa yakin dengan di latar belakang itu tidak menjelaskan, karena di dalam sustainable reporting itu sudah ada siapa-siapa saja perusahaan-perusahaan yang melakukan sustainable reporting. Berapa dari perusahaan yang ada data atau data-data yang harus bisa menambah bahwasanya social reporting ini adalah sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan dan itu sudah terekspos dengan baik di dalam web ya, ataupun kalau kita search dari Google sudah dikatakan bahwasanya perusahaan-perusahaan ini yang sudah melakukan, dan itu yang belum ternampak di dalam latar belakang. Harusnya kalau sekian persen, hanya sekian persen dari perusahaan yang sudah melaporkan sustainability ini. Nah, ada banyak hal yang belum dilaporkan. Mengapa? Sehingga itu menjadi
menambah motivasi Salsa, bukan Salsa ya, tadi siapa yang Zafira untuk melakukan penelitian. Jadi itu yang harus ditambahkan adalah data-data untuk mendukung penelitian itu dilakukan kembali. Kemudian tadi Salsa juga menyebutkan di dalam latar belakang bahwasanya itu penelitian yang jarang. Tetapi sebenarnya itu adalah kontradiksi dengan literatur yang digunakan. Pada literatur digunakan dan matrik yang digunakan itu menunjukkan hal yang diulangi. Dan itu yang belum tergelat dengan jelas. Kemudian alasan melakukan pemilihan judul pada perusahaan-perusahaan tersebut juga hanya mencaplok seperti itu. Tidak ada alasan kuat mengapa hal itu dilakukan. Kenapa perusahaan-perusahaan yang terdaftar tadi yang menjadi objek sampel. Nah, jangan bilang justru nggak ada, tetapi makanya diambil, itu tidak mendasar. Nah, harus ada hubungan yang mengatakan bahwasanya itu kenapa diambil, itu harus kelihatan dengan jelas. Kemudian ada beberapa di metodologi, kemudian ada beberapa di literatur juga. Di dalam bab 2 itu tidak menunjukkan beberapa indikator-indikator yang menunjukkan bahwasanya reporting itu digunakan. Apa pengukuran-pengukuran? Banyak sekali pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan sustainability reporting. Tetapi tidak dijelaskan di bab 2, tiba-tiba di bab 3 diambil saja, sehingga tidak ada referensi orang untuk melihat bagaimana sebenarnya yang ideal atau berapa pendapat yang mengatakan ini loh yang dikatakan menjadi sustainable laporan berkelanjutan. Itu yang tidak ada di bab 2. Tiba-tiba jam ke bab 3 ya. Itu yang juga harus ditambahkan sehingga itu memperkuat risetnya. Ya. Kemudian di dalam pengambilan sampel tadi dijelaskan dia ngambil sampel dengan kriteria dan sebagainya. Kemudian itu juga masih belum terpapar dengan baik. Nanti dipelajari lagi dan kemudian tadi ada beberapa indikator yang Pak Didi katakan pengukuran yang skala dan sebagainya kayaknya masih banyak yang kurang tepat. Saya pikir itu bisa diperbaiki supaya berhati-hati. Kemudian sehingga nanti yang kita inginkan adalah melakukan generalisasi. Oh tadi ada tadi satu saya ingin tambahkan mungkin sedikit pencerahan. Pak Didit tadi pertanyaan Pak Didit menarik sekali. Kenapa perguruan tinggi itu diambil yang akreditasi A? Mungkin juga nanti ke Tijarul Haq berkaitan dengan sampel lagi ingat ya. Nah. Yang kita harus ingat bahwasannya dalam penelitian kuantitatif kita akan melakukan pengujian terhadap teori. Pengujian terhadap teori, maka segala situasi harus mendukung teori itu teruji. Nah, bagaimana kita akan melakukan pengujian terhadap teori kalau situasinya tidak terdukung? Misalnya, kita ingin melihat apakah intelektual kapital itu bisa meningkatkan dan sebagainya, tapi kalau kita belum yakin bahwasanya dalam institusi yang kita gunakan sudah menonjolkan intelektual kapital atau tidak, sama seperti Jairah Haq, Rizky tadi, Zafira. Jadi kalau seandainya perusahaan-perusahaan itu belum melakukan sustainability, bagaimana kita menguji? Jadi seperti itu. Beda yang dengan Pak Didi dikatakan tadi, itu kalau kita mau mengeksplorasi masalahnya. Benar Pak Didi, memang lebih menarik. Pada tahap-tahap awal, sebuah penelitian itu ingin mengeksplorasi apakah ada atau tidak, apa masalahnya. Tapi pada tingkat selanjutnya, setelah kita melakukan eksplorasi, maka kita akan melakukan pengujian terhadap konsep yang kita kemukakan. Dan itu lebih tinggi dasarnya dibandingkan yang sebelumnya. Sehingga perlu mengkategorikan sampel yang paling sesuai untuk menguji konsep. Itu juga berlaku untuk Zafirah Rizky yang sampelnya belum kelihatan lebih kuat. Itu saja, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan.
karena Pak Didik sudah betul-betul mengkoreksi dengan baik. Saya hanya cukup sedikit saja menambahkan apa yang dianggap penting atau luput di dalam proses penelitian. Terima kasih Bu Rufa. Ya. Kita minta masukan dari Ibu Ratna. Silakan Bu Ratna. Terima kasih Bu Rufa. Terima kasih juga Ibu Prof kami, Prof Mirna, dan Pak Dr. Dinaru, insya Allah Sun. Luar biasa, apresiasi yang tinggi sekali ingin saya haturkan ke Bapak dan Ibu pembahas, ya, Bapak Dinaru yang sudah menguliti ya proposal dari kulit sampai ke ulu hati, ya, alhamdulillah. Setiap saluran-saluran darahnya sudah dicek sama Pak Dinaru, alhamdulillah. Dan kemudian hal-hal yang substansi sudah ditekankan oleh Ibu Dr. Mirna, ya. Mudah-mudahan sudah dicatat semuanya, Zafira dan juga Salsa, ya, walaupun bukan bimbingan saya Salsa. Kalau tidak dicatat, ini ada rekamannya, nanti bisa dicek kembali, ya, untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut sudah kita revisi dalam perbaikan proposal nantinya, ya. Nah, saya tidak membahas lebih lanjut tentang proposal Zafira karena itu adalah bimbingan saya. Nanti kami akan melakukan konsultasi lanjut dan revisi. Mungkin sedikit komentar terhadap hal yang disentuh oleh Pak Dinaru tadi tentang Board of Commissioner. Ini adalah hal yang unik untuk corporate governance di Indonesia karena hanya Indonesia yang ada 2-tier boards, ya. Dia ada board of directors, ada board of commissioners. Di negara lain nggak ada, hanya ada board of directors, ya. Nah, kalau memang sampel kita ada perusahaan Indonesia, berarti akan ada penyesuaian. Kita akan melihat di independent commissioner-nya, ya, sebagai pengganti independent director, ya. Kemungkinan seperti itu, ya, Pak. Baik, boleh saya share screen? Tolong Salsa, belum bisa nih. Baik Bu. Kayaknya nggak akan lama, tenang aja, karena sudah habis dibahas oleh Pak Dinaru. Paling saya coba go through aja yang mana yang belum disentuh, ya. Oke. Ada backing vokal di belakang. Sudah bisa ya? Sudah Bu. Oke, sip. Sebelum saya lupa, tadi karena kebetulan lagi saya asik menyimak kupasan Pak Dinaru, saya iseng-iseng ngecek Turnitin nih, kedua-dua mahasiswa yang seminar hari ini, ya. Nah, untuk Salsa, 64% Salsa Turnitinnya, ya. Jadi ini menjadi catatan yang sangat penting untuk Salsa, ya. Angka 60% itu angka yang sangat tinggi untuk similaritas, ya. Jadi mohon nanti mungkin ya tadi permasalahan sitasi dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya tingkat similaritas yang sangat tinggi, ya. Oke, ini ada hal teknis yang dan ada juga hal substansi yang mungkin sedikit-sedikit saja saya sentuh, selebihnya bisa dicek kembali nanti di dokumen yang akan saya share. Dari judul penggunaan istilah yang Inggris di sini kenapa tidak di-Indonesiakan saja, ya? Saya rasa masih memungkinkan untuk kita Indonesiakan, ya, istilah good university governance, ya, walaupun kelihatannya lebih cool, ya, kalau pakai istilah bahasa Inggris, ya. Oke, bab 1 mungkin sudah banyak disentuh sama Pak Dinaru tentang sitasi. Kemudian saya menemukan kurang fokus terhadap isu yang ingin Salsa tekankan. Padahal yang ingin ditekankan adalah tentang university governance, tapi pembahasan tentang state of art, ya, artinya pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu di bidang ini malah tentang nilai pasar perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, ya. Jadi kalau bisa lebih mengerucut kepada konteks university governance-nya, ya. Jadi penelitian-penelitian yang digunakan sudah fokus ke situ, ya. Dan kemudian belum nampak gap-nya di situ, Salsa, walaupun sudah dibahas tentang state of art, kayak saya bilang tadi,
Tapi apa yang belum diteliti sebelumnya, sehingga SALSA bisa mengungkapkan perbedaan penelitian SALSA dengan penelitian sebelumnya. Ya, sudah saya buat catatan di situ. Nah, ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa kita. Di bab 2 ini langsung saja kepada teori. Misalnya stewardship theory, legitimacy, stakeholder, langsung saja membahas tentang apa itu teori-teori tersebut tanpa ada basa-basi sedikit. Kenapa sih teori ini muncul tiba-tiba di dalam pembahasan bab 2? Ya. Seharusnya ada pengenalan, misalnya pembahasan tentang good university governance setelah banyak menggunakan teori bla 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 bla. Ya. Namun dalam penelitian ini dirasakan bahwa stewardship theory merupakan teori yang paling relevan dikarenakan bla 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 bla. Ya. Jadi untuk mahasiswa lain juga ini menjadi masukan. Ya, oke. Nah, di sini juga konsep good university governance saya belum menemukan rujukannya kepada literatur, ya, hanya rujukannya kepada publikasi OECD, ya, di mana rujukan-rujukan yang kaya dari literatur. Jangan hanya mengambil satu dari OECD, ya, yaitu sebuah institusi dunia. Ya. Oke, ini juga bukan hanya untuk SALSA, untuk semua kita. Ketika kita mengatakan prinsip-prinsip ini telah dikembangkan oleh peneliti dari dalam hingga luar negeri, telah banyak penelitian dilakukan, sebutkan di dalam kurung. Ya. Siapa saja yang sudah melakukannya sebagai contoh, ya. 2 atau 3 penelitian. Jadi kalimat kita itu bukan kalimat yang kosong, tanpa bukti, ya. Jangan kita bilang, oh banyak yang bilang makanan di AAC Unsia itu enak. Siapa yang bilang? Ya, jadi harus ada asasnya atau sumbernya. Ya. Okay. Kesalahan-kesalahan penulisan, spelling, ya, ketika menulis intellectual capital. Ya. Kalau memang tidak perlu lagi diterjemah secara terus-menerus, saya rasa tidak perlu dicantumkan istilah bahasa Inggris di situ. Ya. Mungkin itu sudah disentuh oleh Pak Dinaru, ya. Oke, struktur tabel penelitian terdahulu, tidak perlu lagi ada judul. Di sini malah rancu, kolom pertama judul dan nama peneliti, kemudian kolom kedua ada peneliti dan tahun. Ya. Dilihat kembali format yang benar, ya, seharusnya peneliti dan tahun, ada tujuannya, ada metode dan hasil penelitian. Dan campur aduk nih, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, untung nggak ada bahasa Aceh sama bahasa Arab lagi. Nggak bisa kami bahas jadinya. Oke. Ya, jadi tadi 64% itu mungkin juga berkorelasi dengan kopas bahasa Inggris dan lain sebagainya itu, ya. Oke, lagi-lagi spesifik kepada konteks institusi pendidikan, ya. Jangan lagi fokus ke boleh membahas sedikit tentang good corporate governance, konsep yang biasa dibahas dalam dunia private, ya, tapi tekankan di dalam konteks institusi pendidikan secara khususnya. Oke, mungkin saya juga tertarik dengan pemilihan sampel nih, ya. Bagaimana dosen secara umum bisa menjawab, bisa representatif dan sesuai, ya, untuk menjadi responden dalam berbagai isu good university governance, khususnya ketika menyentuh tentang sistem pengendalian manajemen yang kebanyakannya menyentuh tentang hal-hal strategik, ya, hal-hal strategik dari pengelolaan sebuah kampus, ya. Nah, bagaimana kalau dosen itu adalah dosen yang baru masuk, misalnya saya dosen-dosen muda yang belum arif, ya, dengan tata kelola, ya, sistem strategik dari sebuah kampus, ya. Jadi jawabannya akan sangat misleading, ya, bagi saya. Kemudian dari segi jumlah lagi, ketika kita mengatakan ini seluruh Indonesia, apakah 128 itu bisa merepresentasi keseluruhan kampus yang kita pilih dari seluruh Indonesia, ya? Mungkin itu saja dari saya, tidak ingin memperpanjang karena ini weekend, ya.
So terima kasih banyak. Thank you so much for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa ya sebenarnya hari ini dengan pembahas dan pembimbing juga yang sangat berkualifikasi dalam bidangnya, sehingga kita lihat ya cukup bagus ya dengan populasinya atau sampelnya yang mencapai seluruh Indonesia. Mungkin suatu saat seluruh dunia nanti ada juga tuh. Kalau untuk pasar modal ya bisa jadi. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada di antara mahasiswa yang ingin bertanya atau memberikan komentar. I have questions for Zafira, Miss. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity. So I have questions for Zafira. I saw that you use data from 2016 until 2019, right? So my questions is, what is the reasons behind choosing year for your data from 2016 until 2019? Why don't for 5 years? Thank you. Bu, langsung jawab atau di pertanyaan lain dulu? Ya, langsung dijawab. Okay. Thank you for Shaima for your question. Okay. One of the index in FTSE Russell was established from 2016, and then that's why I'm sorry. It is on February, if I'm not mistaken, it is on February 2016. So I decided to take from 2017 until 2019. Why I didn't choose 2020? Because some of the company has disclosed their annual report, but has not disclosed yet the sustainability reporting disclosure. So that's my reason why I choose from 2017 until 2019. Okay, Zafira, thank you for your answer. Ada yang lain? I have question for Kak Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arintara Darwis, and my question is from the research that you take, what makes your research is different from the previous research? Thank you. Thank you, Arun, for the question. What makes my research is different from another research is in the previous research, like the research done by Amran in 2013, and also the research done by Nursimlo in 2020, they only focus on one corporate governance attributes such as board of director or board characteristic. So in this research, I'm trying to mix the role of corporate governance attributes and see the effect of that attributes into the sustainability reporting disclosure. And then from the research that done by Amran in 2013, they focus on only one country, which is Pakistan, if I'm not mistaken. But in this moment, I'm trying to looking for the broader scope, which is Asia Pacific. Thank you. Ada lagi? Saya, Bu. Imam, oke, silakan. Baik, saya ingin menanyakan kepada Saudari Salsa. Menurut saya, proposal dari Saudari Salsa sudah sangat menarik yang mengangkat isu good university governance. Namun ada pertanyaan saya yang juga tadi beberapa kali ada
katakan oleh para dosen, bapak-bapak dan ibu-ibu dosen penguji, yang itu tentang mungkin Saudari Salsa bisa menjelaskan apa perbedaan penelitian yang Salsa sekarang dengan penelitian terdahulu. Terima kasih. Baiklah, Muhammad Iwan Suki, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penelitian ini perbedaannya itu dengan penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian ini cakupannya atau skopnya itu lebih luas, di mana penelitian sebelumnya itu penelitian oleh Aristanti Widianingsih itu pada tahun 2017 dia menelitinya itu hanya pada sebatas skopnya itu wilayah provinsi gitu, yang meneliti perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Namun penelitian kali ini skopnya itu seluruh Indonesia. Kemudian perbedaan dasar lainnya seperti waktunya juga itu tentunya berbeda. Kemudian ada juga penelitian yang skopnya Indonesia, namun metode penelitiannya ini berbeda, di mana penelitian sebelumnya itu menggunakan metode kualitatif, namun penelitian saya menggunakan kuantitatif. Satu lagi, terus perbedaannya itu adanya penambahan variabel budaya organisasi, yang mana penelitian sebelumnya hanya mencantumkan variabel modal intelektual dan juga sistem pengendalian manajemen dalam penelitiannya, begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini udah kami prediksi jam 10 selesai. Ini ada waktu 2 menit lagi. Ada lagi satu orang lagi mungkin bertanya. Kalau nggak ada lagi kita tutup aja. Oke, mungkin ada lagi ya. Kita sudah laksanakan tugas ya dengan sebaik-baiknya ini. Dengan sebuah kesimpulan bahwa proposal ini nanti layak untuk dilanjutkan menjadi penelitian skripsi dengan berbagai revisi tadi ya yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen pembahas. Kepada Zafira dan Salsa, daftar hadirnya saya terima setelah ditandatangani ya. Berita acaranya saya terima paling telat 2 minggu ke depan. Ya. Tapi ini karena nggak banyak perubahannya, saya rasa dalam 1 minggu sudah selesai. Ya. Terima kasih ya, Bu Mirna. Sebentar, Bu. Ini boleh? Kebiasaan mahasiswa, terutama yang saya alami ini, yang di internasional nih. Nanti besok, Bu, saya minta tanda tangan ya. Terus ketika saya tanya, biasa saya tanda tangan kalau sudah diperbaiki, sampai sekarang nggak muncul-muncul anaknya. Nggak tahu bagaimana prosedurnya, apakah... tanda tangan. Kalau untuk tanda tangan daftar hadir hari ini, karena kita untuk hadir seminar. Tanda tangan berita acara setelah ada perbaikan. Kalau enggak ada perbaikan, jangan ditanda tangan. Iya, itu kan kemarin saya juga terakhir mahasiswa minta tanda tangan, saya bilang saya tanda tangan kalau sudah diperbaiki, sampai udah 3 bulan kemudian belum sampai-sampai, nggak tahu prosesnya. Begitu juga dengan ujian, apa sudah sekarang tanda tangan digital berlaku di mana-mana, itu juga saya nggak tahu, itu juga sebenarnya udah unethical behavior ya. Yang lain harus dipahami juga. Itu ya Bu Rufa. Ya. Pasti ya, Bagaimana udah mengingatkan. Memang selalu kita ingatkan untuk tidak ada, memang sebagian mahasiswa juga izin Bu saya ambil tanda tangannya. Selalu saya bilang kirim, nanti saya akan tanda tangan baru saya kirim kembali. Nah, tapi nggak tahulah sekarang udah seperti itu ya. Insya Allah semua yang ini dikirim dulu. Untuk daftar hadir yang hari ini terus bertacara nanti setelah ada perbaikan. Oke. Terima kasih ya Bu Ratna, Pak Dinaru atas semua masukan-masukannya tadi. Dan bersyukurlah semua atas untuk Zafira dan Salsa sudah dikoreksi begitu detailnya. Kita akhiri saja sebenarnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sama-sama, izin ya duluan.